Hai kawan belajar, kakak ada pertanyaan nih untuk kalian. Mitos atau fakta ya? Kalau menelan air ludah tidak bisa dilakukan secara bersamaan dengan menghembuskan udara atau menghirup udara. Sebelum menjawabnya, lebih baik kalian coba dulu ya. Gimana? Bisa tidak? Tidak mungkin bisa ya kawan belajar, karena dua hal itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Mengapa hal itu terjadi? Untuk mencari tahu jawabannya, yuk kita pelajari bersama. Halo kawan belajar, jumpa lagi bersama Kak Antung. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pernapasan manusia. Nah, setelah menyaksikan tayangan video ini, kamu nantinya diharapkan dapat mendeskripsikan sistem pernapasan manusia beserta fungsinya. Sebelum kita menjawab yang ada di awal video tadi, kita harus mengetahui dulu bagaimana jalannya udara bisa masuk dan keluar pada tubuh kita, atau yang biasa kita sebut dengan bernapas. Bernapas merupakan proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan gas karbon dioksida keluar tubuh. Di dalam tubuh, oksigen digunakan untuk mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. Secara garis besar, organ pernapasan pada manusia meliputi yang pertama, hidung atau rongga hidung. Yang kedua, paring. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Yang keenam, bronkiolus atau anak cabang batang tenggorokan. Dan yang ketujuh adalah paru-paru. Organ-organ pernapasan tersebut bekerja dalam suatu sistem yang dinamakan sistem pernapasan. Organ yang pertama adalah hidung atau rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ pertama yang langsung berhubungan dengan udara luar. Rongga hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung, sehingga kotoran yang ada di udara tidak dapat masuk. Saraf pembau yang ada di rongga hidung berfungsi untuk mendeteksi bau-bau yang masuk ke dalam rongga hidung, sehingga zat-zat yang berbahaya dan bau yang tidak sedap tidak dapat masuk. Selain itu, adanya kapiler darah di dalam hidung berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Organ yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara dua saluran, yaitu yang pertama, rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan atau nasofaring pada bagian depan. Dan yang kedua, rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring terdapat yang namanya laring. Yang ketiga adalah laring. Laring atau yang biasa disebut dengan pangkal tenggorokan terdiri atas katup yang bernama epiglottis dan keping tulang rawan yang membentuk jakun pada pria, dan terdapat pula pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Kawan belajar, masih ingat dengan kasus kita di awal tadi? Nah, pada bagian laringlah jawabannya. Jadi, mengapa kita tidak bisa menelan ludah bersamaan dengan menghembuskan atau menarik nafas? Karena katup kita, atau karena adanya epiglottis. Karena epiglottis memiliki kinerja yang bergantian. Pada saat menelan ludah,
epiglotis akan menutupi laring, sehingga ludah tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka, sehingga udara masuk dalam laring kemudian menuju tenggorokan. Jadi, tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya kawan belajar, karena bisa menyebabkan kalian tersedak. Organ yang keempat adalah trakea. Trakea terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Udara yang sudah masuk ke laring akan menuju trakea atau batang tenggorokan. Pada dinding trakea terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Organ yang kelima adalah bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang menyambungkan trakea dan paru-paru. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Organ yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Jumlah dari bronkiolus sama seperti jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Paru-paru bagian kanan memiliki 3 lobus, dan bronkiolus pada paru-paru kanan ada 3 buah. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Jadi, jumlah bronkiolus pada paru-paru kiri juga 2 buah. Dan organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama pada manusia. Paru-paru memiliki 3 lokus sebelah kanan dan 2 lokus di sebelah kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi pada gelembung paru-paru, yaitu alveolus, yang terletak di ujung bronkiolus dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, demikian tadi pembahasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi, organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia dimulai dari yang pertama, rongga hidung, yang kedua, faring, yang ketiga, laring, yang keempat, trakea, yang kelima, bronkus, yang keenam, bronkiolus, dan yang terakhir, paru-paru. Semoga kalian dapat memahaminya ya kawan belajar. Belajar yang giat dan tetap semangat. Akses terus portal Kawan Belajar. Dan sampai jumpa. Dah.